Kebetulan katanya Umi Kuari juga menuju pelaminan ya. Siapa? Emang enggak? Apa siapa? Baru putus 5 tahun kemarin. Jadi yang kemarin tuh deket-deket tuh siapa itu? Iya. Ini nggak boleh ada yang tahu lah. Kenapa sih sekarang banyak yang red flag ya soalnya? Iya itu. Laki-laki ngapa sih pada begitu ya? Hah? Oke, kita masuk ke Contoh misal suka nyentilin jakun. Lagi dia mau mipan disentil. Enggak dia. agak ilfil ya tiba-tiba. Kayak gitu. Oh, ini pengalaman Terus jadinya pribadi insecure. berarti. Makanya gue tadi pengen nanya inisialnya siapa, Pi? Jadi siapa? Inisialnya banyak. Oh, iya. Kalau bisa Iya, bener. apa ya? Jawa boleh. Atau udah milih ya? Oh, berarti Umi Calonnya pilih. Jawa dong. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Selamat datang Mas Ivan, Maizura. Dan hari ini aku ditemenin sama Umi Kuari. Emang nyarinya yang mirip-mirip sama Bang Daud ya mukanya? Enggak Emang ya? kamu ngerasa mirip ya? Enggak dong. Tapi nyablaknya mirip. Nyablaknya mirip ya. Iya. Rezekinya juga semoga mirip. Amin. Sama-sama berkah. Jadi hari ini tuh kita mau membahas menuju pelaminan. Yes. Iya. Iya. Menuju pelaminan. Kebetulan katanya Umi Kuari juga menuju pelaminan ya. Siapa? Emang enggak? Apa siapa? Baru putus 5 tahun kemarin. Aduh. Apa siapa? Bukannya nikahnya mau nikah? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Jadi yang kemarin tuh deket-deket tuh siapa itu? Iya. Ini nggak boleh ada yang tahu lah. Kagak bang, kagak mau, belum Oh mau. belum. Oh masih dirahasiain. Masih dirahasiain. Oke. Soalnya waktu itu denger-dengar berita sama siapa gitu ya? Iya. Rame ya? Enggak, takut Ain sekarang. Ya udah ya TTA aja deh. Oh, yang tahu-tahu no face aja. no case kalau kata anak Gen Z kat. Oh, no face no case. No face Gitu. no case. Jadi punya pacar tapi nggak boleh dikasih tahu siapanya. Oke. Gen Z aja. Oke, Iya kan, oke. Mai? Kenapa sih sekarang banyak yang red flag ya soalnya? Iya itu. Laki-laki ngapa sih pada begitu ya? Hah? Oke, kita masuk ke Langsung kita alihin. Langsung dialih. kita alin. Nggak semua laki-laki begitu loh. Iya, mungkin Tapi cewek juga ada yang red flag. Ada. Iya nggak sih? Cie gue Mas? belain. Oh dua kubu ya sekarang ini ya. Cewek-cewek cowok-cowok Jadi nih. waktu itu Iya. Nah, ini pas nih. Iya nih. Ini pas nih. Jadi discuss kita. Tapi pernah ketemu cewek red flag nggak, Mas Ivan? pernah. Apa yang menurut Mas Ivan ngelihat dia itu red flag? Kalau karena sebenarnya ini kan tergantung penilaian. Iya. Ya, tergantung preferensi kita dalam memilih cewek gitu Oke. ya. Karena gue tuh jauh lebih memilih attitude dulu di atas segalanya. Berarti waktu itu kenapa menurut gue dia red flag karena attitude-nya nggak bagus. Oke. Contoh misal suka nyentilin jakun. Lagi dia mau mipan disentil. Enggak dia. Agak ilfil ya tiba-tiba. Enggak. Dia tuh suka ngisep apa jari jempol. Tapi jempol kaki temennya. Oh, enggak bercanda. Enggak bercanda. Oh, berarti dia she's a 10. Tapi dia 10. Tapi ya physically Oh ya, 10. Oke, she's a 10. Tapi suka ngisep jempol kaki. Jempol kaki teman. Temennya oh iya sih itu jadinya Iya, ilfil jadi ya. Enggak usah. Jadi yang bikin refleksnya itu lebih ke attitude. Attitude sih sebenarnya. Oke. Iya sih benar. Oke, berarti kita sekarang akan main games she's a 10. Oh. She's a 10 She is a 10 atau he is a 10. He is a 10. Iya. Oke, kita mulai dari siapa? Gambreng, mau gambreng aja. Ya udah dari aku. Iya, boleh, Dari atas, boleh. dari atas, Iya, dari atas, Bang. dari Iya, atas. Bang. He's a 10 Heeh. tapi bau badan. Tapi gua anteng banget. Itu sih tinggal kasih Stella jeruk. Buat AC. Gantengin aja. Mual dong. Cakep ya. Lebih cakep. Mandi aja.
Oh, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa sih ganteng. Dia Enggak deh, ganteng, enggak, Bu. enggak. Oh, enggak. Enggak. Tetap red flag. Red flag soalnya Oh. agak sensitif sama bau aku. Oh, iya. Iya. Berarti aroma itu penting. Aroma itu penting. Aroma itu penting berarti. Bener. Kalau bro gimana? His. Pertanyaan, Oh, oh iya, berarti oke, masih pertanyaan his. ya. Yes. Gue tadi pengen jawab cuman sungkan. Kok jadi cowok? Nanti diubah. Oh iya. Kalau Yes, buat ten. cowok berarti she's a 10. Tapi bau. Tapi kalau cewek bau kurang sih. Iya sih. Cowok juga tahu. Kurang tahu mau dicakap juga. Cowok juga. Gampang itu. Atau bisa diajarin dulu gitu kali ya. Gue masih lihat, masih mempertimbangkan, Oh. masih mempertimbangkan, Masih bisa dipertimbangkan. karena menurut gue Bisa- bau masih bisa dihilangin. Bisa diomongin gitu ya. Iya. Iya, bisa. Tapi tuh. kalau jorok emang dia nggak suka mandi kayak seminggu Itu no. sekali gitu. Nah itu pasti no. Oke, coba sekarang dari Mas. Oke, gue ya. Oke. Kalau misalnya ya she atau he a 10 gitu ya. Tapi punya karang gigi gede banget. Iya, oh. Jadi ada karang giginya. Ayo Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi maksudnya begini, secara fisik oke, putih, wangi, have a lot of money. Iya. Punya Oh, proper boleh, job. boleh. Tapi karang giginya gede. No. Enggak. Langsung enggak. Aku enggak. Kalau Banyak impression juga. pertamanya gitu sih. Ya jadi kayak oh keren gitu, looknya oke, fashionnya oke, begitu senyum, hai gitu. Ada karang gigi gimana? Itu kelihatan nggak Enggak mau ya? gosok gigi ya dia ya. Iya. Itu bau kulkas mati. Dan gak mau scaling juga. Dan gak Lagi ada karangnya begitu. mereka langsung enggak loh, mereka langsung. Iya sih. Kalau lo? Tapi gue juga enggak sih bro. Ini saya udah cantik nih, cantik, Di attitude-nya plesterin bagus. ya mulutnya plesterin. Enggak bro, bukannya kita gimana, tapi kan kebersihan itu kayaknya utama deh. Iya benar. Iya, Aku Enggak, mending. tapi dia bersih. Jadi maksudnya semuanya bersih, kecuali gigi aja. Tapi aneh berarti dia kalau mandi tapi gak gosok gigi. Iya, aduh, enggak. Itu menurutku itu agak janggal. Iya. Berarti Mas kayaknya punya pengalaman khusus nih. Oh enggak ya. She's a 7 tapi bersih. aja, betul. Suka gosok Iya. gigi, mandi 2 kali sehari atau sekali sehari oke lah. At least. At least kayaknya kalau cewek tuh harus bersih gak sih? Ya, harus, Itu udah Iya. It's a must ya. It's a must Iya, ya. cewek lagi. Apalagi tinggalnya di Indonesia gitu kan, kita negara yang keringetan gitu loh, bukan negara kering Iya, gitu. Iya benar. Jangan dah. Enggak ya, berarti enggak semua ya berarti. Enggak. Berarti enggak cowok ya. juga Oke, enggak itu sih. red flag juga ya Itu berarti. red flag banget. Oke, coba Oke, sekarang. Mai Zura. Dari Mai. Dia 10 tapi setiap jalan tuh minta dibayarin. Nah. Ini cewek cowok ya? Aku no. Kalau aku juga no. Oh, berarti menurut kamu cowok yang setiap jalan minta dibayarin itu Yang no? Itu red no flag lah. ya? Itu Setiap red flag jalan, lah. tapi kalau sekali-kali nggak apa-apa. Oh. Gitu ganti-gantian, tapi Dan kalau minta setiap tuh jalan kalau tuh minta, aku kayaknya gak suka lagi. Iya. Kayak minta. Iya mending lagi. kita yang Maksud aku mau cowok. traktir kamu Harga hari diri ini, kan gitu. maksudnya kalau cowok kan katanya gengsinya di nomor 1 kan. Egonya di atas Sebenarnya perempuan kalau kan. menurutku cowok bayar itu bukan part of gengsi, tapi part of posisi. Keharusan. Iya, itu dia. Harusnya memang dia yang membayarkan gitu. Iya. Iya betul. Jadi cewek juga bisa ngehargain laki-laki dari Iya. situnya. Sebenarnya sih bener banget. Iya kan? Enggak, soalnya gini, kita itu kan masa tiba-tiba lagi jalan gitu, lagi mau isi bensin. Iya. Bayarin dong bensinnya gitu. Iya kan? Kayaknya gimana gitu ya. Iya. Tapi katanya sekarang ada juga tuh pemahaman yang kayak BSBS gitu. Bayar sendiri. Iya gak sih? Jadi split bill ya? Split bill. Menurut kamu gimana tuh? Kan ada juga tuh sekarang kayak gitu. Split bill aku enggak lagi, kayak ya udah berarti itu intentionnya adalah dia mau temenan. Oh. Kalau dia emang pengen deket sama Masuk, kita, masuk. cowok tuh bakal Iya. berusaha kan. Jadi kalau cowok gitu tiba-tiba mau ngelamar kamu enggak? Misalnya enggak mau. Mau kita cuma punya tampang segini kan ya. Iya kan? Oh, yang penting itunya dulu, PD-nya dulu. Iya. Punya sikap bagus. Harga diri ya. Harga diri, Pride prinsip gitu ya. gitu. Bagus. Tapi kalau kamu tiba-tiba ngasih hadiah cowok kamu enggak apa-apa dong, Ya bukan kalau iya, merendahkan kan dong. ulang tahun misalkan dia, itu enggak apa-apa. Atau misalnya itu tapi nggak disuruh ya, kamu karena pengen sendiri gitu ya. Aku sekarang bayarin tiket nonton deh apa gitu. Oh iya itu enggak apa-apa. Tapi Apa-apa, kalau diminta sekali-kali ya. atau Kalau kayak diminta tuh aneh sih, bayarin Aneh. dong. Ya Bayarin itu dong. aneh. Oh, Itu itu aneh. aneh Setiap sih. jalan lagi itu aneh. Kalau Duit setiap kamu jalan dulu kan tadi bahasanya poinnya setiap Iya, jalan. setiap jalan. Kalau itu sih udah itu mah udah nggak Red mampu flag lu ya. macarin anak orang repot. Jangan mending kerja dulu ya kalau gitu ya. Iya. Heeh.
Oke, sekarang kamu coba. Apa sih? He is a 10. Iya, he's a 10. He's atau she's. He is a 10, tapi tiap abis makan dia gitu. Aduh. Apa itu? Oh, tahu. Ada gitunya. Iya. Kayak, He is a 10, tapi dia abis makan gini, Mai. Gitu. Kayak bapak-bapak. Atau kumur-kumur pakai es teh. Nah, Kumur-kumur. Oh iya lagi. gimana? Kumur-kumur pakai es teh. Terus diminum habis itu. Ya udah dong. Ditelan. Nah, kalau kamu jawaban kamu dulu. Enggak ya? Iya kayak gitu. Oh, kamu juga Tapi enggak ya? kenceng gitu. Iya. Heeh. Itu hal-hal simpel tapi kayaknya bikin drop kepikiran kan, gitu. bikin Kayak off "Ih, kan." kenapa sih harus kayak gitu? Kayaknya ganggu gitu ya. Iya, ganggu sih Enggak kayaknya. deh. Tapi gini loh. Nah, coba Dimas lagi mikir. Mas Ivan lagi mikir panjang nih. Jangan-jangan Mas Ivan gitu. Enggak. Mikirnya panjang nih. Enggak, tapi begini. Tapi Tapi lagi Iya. gitu. Tapi kalau Tapi nggak ada karang gigi kan? Enggak ada. Cuma begitu aja. Cuma gitu Ada doang. bekas makanan gitu. kalau cowok yang begitu itu memang kayak lo ngapa dah gitu kira-kira ya. Iya. Tapi kalau cewek yang begitu itu sama kayak kesannya tomboy dan keren kalau menurut gue. Oh, Jadi kayak oke. habis makan, kalau cewek itu keren banget loh. Oh, tuh keren. Iya dong. Ya maksudnya kan berarti dia kayak karena sama ada satu point of view di mana cewek itu kalau dia tomboy itu jadi tough dan strong gitu. Jadi kayak dia Iya juga di lagi. luar di luar Cewek kodratnya gitu. iya. kira-kira. Cewek tomboy itu kayak bikin penasaran juga kadang-kadang kan karena kayak dia keren ya, kayak tough ya, dia kuat loh. Dia maksudnya gini, cewek itu nggak harus jadi kuat. Maksudnya bukan berarti semua cewek lemah, tapi nggak harus jadi kuat gitu kira-kira. Lemah dan lembut itu kodratmu. Tapi pada saat dia kuat, kok keren ya? Gitu, Oh, Itu tapi kira-kira. berarti kalau Om aman, Jadi gak apa-apa. kalau aku aman, kalau lo tak. kalau gue sih Kumur-kumur pakai es teh aman. gue sih masih aman ya kalau gue ya. Asalkan kan dia tadi mandi, gosok gigi semua menurutku aman. Nggak ada karang gigi gitu. Iya. Sekarang gigi. Kalau dia apalagi segede gini tadi kata lu. Yang empat gigi ketutup lah karang gigi. Tapi kalau aku ngelihatnya ya, kan kita kan memang kalau sebelum nikah itu semuanya yang kita lihat tuh kebanyakan yang baik-baiknya aja. Iya. Oh, tapi bener gak kalau pas nikah baru kelihatan semua mau Betul. berapa tahun pacaran. Betul, Pas nikah betul. tuh baru kelihatan Iya. gitu. Kalau kamu mau lihat sebenar-benarnya pas nikah. Nah pas nikah itu menurutku kita harus saling menerima satu sama lain. Pas belum nikah mah kita semua pasti pengen ekspres yang terbaik lah. Iya. Iya, benar. Tapi at least kita bisa tahu lah kalau attitude dari sebelum nikah kita bisa lihat. Mungkin kebersihan kita bisa lihat. Tapi pasti ada hal-hal yang after nikah kok dia gini. Nah pasti yang ceweknya juga akan menilai kita kok dia gini, pasti. Perbedaan Cie. Jadi sebagai kan bro seorang yang Iya, pengalaman. Jadi perbedaan mindsetnya beda. Ah, Kalau lagi pacaran itu adalah mencari yang sebaik mungkin untuk next step gitu. Jadi mencari yang paling terbaik buat diri kita sendiri. Itu kalau udah kalau sebelum nikah. Kalau udah nikah itu adalah gimana caranya memaklumi semua ketidaksempurnaan. Aduh, berat banget ya. Nah. Jadi kayak Itulah disebut semua yang nikah tidak dia. sempurna itu yang harus kita terima, itu harus kita cintai gitu. itu ibadahnya di situ Iya, ya. ibadahnya. Jadi Itu ibadah. perbedaan pola mindset yang gede banget. Itulah kenapa waktu orang tanya ibadah paling berat apa? Pernikahan. Karena itu ibadah seumur hidup. Karena pas pacaran ataupun pas kamu PDKT atau taaruf itu nggak kelihatan semuanya. Iya. Pas kamu udah nikah tuh semuanya bisa kelihatan. Sifatnya segala macem. Ini bukan aku nakutin ya, tapi maksudnya bagus. Memang harus begitu. Terus mereka dua nih gini. Aduh. Mereka berdua berat ya gitu. Tapi memang ada juga yang bilang seperti ini. Mau kamu nikah udah 10, 20, 30 sampai 50 tahun pun kamu nggak akan benar-benar tahu pasangan kamu itu kayak gimana. Iya. Tetap semua orang punya hal yang pasti nggak semuanya bisa kamu tahu. Cuma Tuhan doang yang bisa tahu. Iya. Tetap Tapi ada. kayak Om Ivan, Bang Atta, kalau cewek itu kan identik dengan ribet ya. Iya. Mau sampai kapanpun dia akan ribet, dia bakal kelingi, dia bakal manja. Itu sampai nikah bakalan ditoleransi nggak? Kayak oh ya udah cewek tuh ribet gitu. Oh, ya Aku? udah, gitu. Ya kalau aku sih sekarang udah sangat toleransi tinggi ya. Karena memang itu ternyata kan ya perempuan ya. Yang penting kan kita
kita kan laki-laki ini memang kodratnya harus bertanggung jawab. Mahkotanya kita tuh ditanggung jawab. Jadi selama kita bertanggung jawab, menurutku kasih sayang ke perempuan itu salah satu tanggung jawab kita. Jadi kalau dia clingy, manja, ya itu part of Nah, kita ini sebagai bener, laki-laki. karena banyak laki juga nggak begitu sekarang. Dia kayak ngelihat cewek tuh kayak ribet banget gitu. Iya, iya, iya. Padahal ya mungkin cewek tuh Iya. Tapi ya memang cewek itu kan they were born to be a ribet person kan. Iya kan, Cewek itu pasti Om. ribet, gitulah ya. maksudnya. Cerewet. cerewet. Ya, gitu. Karena kan dia akan jadi ibu anak-anak ya. Asalkan ceweknya cerewetnya jangan kelewat batas too juga much ya. ya. Kalau Iya. kelewat batas pusing juga ya cowoknya. Emang yang kelewat batas kayak mancing. Mancing Biar ya. atas curhat. Ya kadang-kadang kan cerewet bisa kelewat batas juga. Iya. Misalnya namanya suami istri Iya, kan. benar. Iya gak sih? Benar. Tapi pernah nggak abang dimarahin naruh anduk di kasur? Pernah. Dan aku itu gak apa-apa banget sih. Kalau menurutku tuh cerewetnya kalau aku yang harus dirapihkan atau itu salah Iya, aku gak apa-apa Gak banget. apa-apa. Kan itulah rumah tangga. Itu tugasnya ibu rumah tangga. Gak apa-apa sih. Iya gak sih? Iya banget. Kalau Iya Mas banget. misalnya taruh anduk diomelin, marah nggak? Enggak dong. Ya maksudnya itu kan memperbaiki ya. Ya. Jadi begini, somehow pola pikir cowok itu jauh lebih panjang. Pola kalau ini pikir benar. cewek itu jauh lebih detail. Makanya dalam mengambil keputusan, cowok itu sering nanya ke cewek, celana buatku bagusan yang mana ya? Itu lebih banyak cowok pasti nanya ke cewek. Nah, Iya. Karena dia tahu yang detail-detail cewek. Iya. Kalau untuk jangka panjang, pasti cewek nanyanya Nanya ke ke cowok. cowok. Karena pola pikir cowok tuh pasti panjang dan jauh. Interesting. Itu perbedaannya. Asik Iya, banget iya, nih ngobrol iya, sama bapak-bapak. Mbak, Kita tuh jadi belajar ya. Iya. berarti kita sebenarnya kurang satu ya cowok yang single ya, biar relate gitu Iya ya. benar. Bisman ya, harusnya ada Bisman. Tapi ini bagus, jadi ada pandangan cewek, pandangan cowok Iya, menuju benar, pernikahan POV. tuh kayak gimana gitu. Ini menurutku banyak banget terjadi di zaman sekarang. Apa tuh? Misalnya he's a 10, Nah, tapi kalian sebagai cewek-cewek kerja keras, karir gitu-gitu, tapi penghasilan dia di bawah kalian, Oh. jauh, Iya, ini bagus nih. jauh di bawah kalian. Ini bagus nih. Jadi kayak misalnya jauhnya banget. contoh, kalian 10 dia 2 misalnya. Tapi orangnya pekerja keras. Saya pekerja keras. Rezekinya aja belum ada. Orangnya Rezekinya baik, belum ada. hatinya baik gitu. Iya. Ya. Dewasa, physically bagus, Nah, rapi, wangi. dia Iya, betul. ya coba kita penilaian bagus. sebagai Itu cewek. Kalau aku mau dia sekaya apapun gak punya adab, aku nggak mau. Oke. Karena adab tuh nggak bisa dibeli. Oke, nice. Kayak itu datang dari seseorangnya. Kayak dia punya duit banyak, selingkuh, Iya. main cewek, nggak ngehargain, Gak happy juga bisa jadinya. Judol. Iya, main judol. Iya, maksudnya. judol Iya. gitu, mabok dan lain-lain. pinjol semuanya. juga, pinjol. Ngelem. Semuanya deh, semuanya itu nggak ada hisatennya. Nggak, itu dia Aku gimana? enggak sih, aku Oke. lebih aku nggak apa-apa ya penghasilannya di bawah aku, tapi kerja kerasnya, gigihnya, tanggung jawabnya, adabnya, semuanya aku nggak apa-apa. Ya. Oke. Rajin sholatnya, bisa nuntun yang lebih baiknya, aku nggak Ya. apa-apa. Rezeki kan bisa dicari kalau Dicari. orangnya juga giat Oh, kan, ke- gigih. Tapi kalau dia udah penghasilan di bawah, dia nggak kerja keras, males, tidur doang. mau kondo banget itu. Ya, tapi cocok pertanyaannya Ata cocok banget karena mereka berdua adalah wanita pekerja. kan? Iya. Dan sekarang banyak loh cewek itu ternyata lebih gampang dapat kerja daripada cowok. Dan cewek lebih gampang naik pangkat juga sekarang. Oh iya. Iya, kalau aku lihat di dunia Iya. pekerjaan sekarang, karena cewek itu kan dia bisa negosiator, sekarang sales, manajemen, finance saja sekarang Cewek. banyak kan cewek. Kalau Mai, Aku setuju sama yang Umi bilang tadi. Kalau aku punya prinsip harus setara. Oh. Iya. Harus setara, kalau bisa sama atau sedikit lebih di atas itu nggak masalah. Kalau di atas jauh lebih banyak itu bonus berarti ya. Tapi kalau bisa sih setara karena aku udah istilahnya kerja gitu selama ini, udah tahu jatuh bangunnya. Aku merantau juga di Jakarta. Jadi ngerasa kayaknya ada prinsip itu yang harus aku jaga gitu untuk anak-anak aku nanti, untuk kehidupan aku nanti setelah menikah seperti apa. Iya, karena somehow tapi betul juga. Ada juga, bagus ada benernya juga. Karena somehow mau nggak mau, suka nggak suka, walaupun tadi misalnya Umi bilang nggak apa-apa gajinya di bawah, yang penting adabnya bagus. Tapi somehow gaji itu
itu kadang-kadang mempengaruhi siapa yang jadi kepala keluarganya, siapa yang jadi penentu, ya kayak gitu-gitu. Itu tuh kayak Berarti kamu akan nanya dulu dong penghasilan kamu berapa, ini Tapi berapa. iya sih, tapi kalau misalkan jauh banget juga nggak bisa Iya. kayaknya, karena menurutku perempuan juga jadi nggak bisa menghargai laki-lakinya kan. Nah Iya, itu itu. dia poin utamanya sebenarnya. Biasanya kalau semisal pasangan cowoknya itu jauh lebih di bawah, itu dinamikanya jadi susah tuh. Dan konfliknya jadi lebih banyak menurut aku. Jadi kayak kita nggak ngehargain cowoknya juga nggak ngerasa dihargain. Iya, betul. Jadi konfliknya Kasian dan sayang cowoknya sih sebenarnya. kasihan cowoknya pasti kan, ngerasa insecure itu. Sering Cowok tuh terjadi. kalau udah Mungkin gak insecure, gitu ya. Walaupun mungkin gak gitu intentionnya, tapi ada perbedaan itu jadinya malah mempengaruhi Iya. semua dinamika keluarganya. betul. Dan itu jadi sulit tuh biasanya. Iya, ini dua pandangan berbeda tapi bisa dicerna ini. Karena satu kan tadi asalkan cowoknya pekerja keras, dia punya adab, berdedikasi, sayang keluarga, lebih kecil nggak apa-apa kata Umi. Tapi itu aku ada setujunya. Tapi kecuali dia tiba-tiba udah nggak beradab, Dia semuanya saya juga nggak terus dia mau. udah nggak mau kerja Kasih juga. buaya aja kalau begitu mah kasih buaya. Beban hidup aja ya. Iya, beban hidup banget udah Nama-nama. laki nggak mau kerja, nggak ada duit. Tapi ini juga seru juga. Ya, tapi menurutku agak fair juga kan dia udah kerja segala macam, Iya. pasti dia pengen nyari cowoknya yang setara. Iya. Gitu. Nah, kalau Mas Ivan nih masih mikir nih. Ini gimana? tapi sebagai laki-laki ya, kalau misalnya memang maksudnya begini, kalau gue ingat-ingat lagi gitu, kalau gue berada di dalam tahap di mana gue mencari pasangan, itu emang kalau gue cari cewek gitu ya, pasti gue juga nggak akan mau sama cewek yang lebih superior di atas gue gitu. Kebanyakan kalau tuh Mas kan. kayak aku, bener. Kebanyakan cowok kayak gitu. Tuh kan? Iya. Kalau aku kayak gitu kayak Mas. Iya kan? Kalau aku mirip kayak Mas Ivan, aku dulu kalau deketin orang, aku harus pastiin aku yang di atasnya karena Iya. aku ada kayak gimana ya? Karena kita harus yang memimpin. Itu Iya, dia. kayaknya takutnya ntar aku ada sakit-sakit hati nggak ya Iya. gitu di kemudian hari. Iya. Iya betul. Ada betul banget. ketakutan. Nah mungkin itu juga yang sebagai cewek independen sulit nyari cowok tuh, karena nggak kebanyakan cowok juga tuh pengen dapet cewek yang sekerja kayak kita, seindependen kayak betul, kita. Betul. Heeh. Karena kalau cewek independen kan berarti tapi memang gini, secara kodratnya kalau cewek itu memang diharuskan untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Iya. Kalau cowok tugasnya adalah memenuhi kebutuhan keluarganya. Iya. Makanya cowok itu harus jauh lebih stronger than woman sebenarnya. Iya. Tapi bukan berarti cewek harus lemah gitu. Cewek ya harus mandiri, cari uang buat siapa? Tapi only for myself, Iya. buat diriku sendiri. Iya, gitu. iya. Karena anakku cewek, anak gue tuh cewek dan dia baru kuliah. Terus dia sering-sering nanya-nanya gitu, Pak kalau ini gimana kok Pak kalau ini gitu. Terus gue kasih tau, maksudnya kan dia kuliahnya kebetulan fakultas kedokteran baru keterima. Jadi gue bilang nanti kalau kamu udah gede, kamu cari uang ya itu butuh ribu sendiri gitu. Kamu harus cari cowok itu harus ngidupin kamu dan keluargamu gitu. Relate. Iya, itu iya. Anakku, Iya kan? anakku cewek juga dua-duanya. Nah. Berarti aku bisa jadi kayak gitu juga ngomongnya. Iya. duit kamu ya. Iya. Iya. Iya betul sih. Ya itu sih. Ya mungkin karena kita punya anak cewek jadi relate ya, jadi Iya, relate. iya. Karena mungkin ya dulu misalnya aku masih naik motor contohnya. Kalau ngejemput ceweknya punya mobil segala macam, aku agak minder banget tuh. Iya kan. Gitu, aku nggak mau tuh, nggak berani aku. Iya, mendingan nggak usah. Mendingan nggak usah. Mendingan nggak Berarti usah. nyarinya yang mungkin Mendingan cari cewek yang nggak punya motor. Biar, yuk Neng, abang Abang anterin. aku Ah. sesimpel itu misalkan Iya. contohnya. Misalnya aku naik motor, ya mungkin kalau buat cuman nge-challenge diri sendiri nggak apa-apa tuh kita Iya. ngejar cowok yang cewek yang up. Tapi kalau untuk menikah aku harus Iya. kayaknya kalau misalnya aku motor, berarti cari bener katanya Mas, Iya. aku carinya cewek yang nggak punya motor. Jadi kayak bener-bener kita tuh jadi supermannya dia. Iya, Iya. Gitu. simpel dibutuhkan gitu, merasa Iya. dibutuhkan. Dan ya. dimanfaatkan ya. Maksudnya Cocok. dalam Iya. positif. Kalau tiba-tiba kayak Iya. aku lagi dijemput, Cocok. ayo naik mobil aku aja. Justru aku pindah gitu ke mobilnya kayak, Iya. wah itu aku kayak Iya. Aduh, Iya. Itu ada gores perasaan. ya. salah nggak ya? Tapi itu Iya. perasaan aku itu Tapi salah nggak? bener kok bro, bener banget. Bener Gue juga gitu kok dalam memilih pasangan, apalagi buat hidup ya. Kalau yang terlalu superior juga jatuhnya ya maksudnya begini, karena cewek juga maksudnya begini, bukan karena gue cowok gue bilang cowok itu harus memimpin.
cewek itu juga pengen banget dipimpin. Iya kan? Iya, iya. Pasti cewek itu pengen Iya, dipimpin iya, dan iya, diarahkan sama cowok kan gitu. Nah, Tapi nih ya, aku juga setuju tapi katanya Umi Kuari, aku masih setuju sampai sekarang karena ketika dia udah berusaha tapi dia benar-benar mau provide keluarganya tapi semampunya dia gimana? Itu kan juga nggak Oh, apa-apa Mas. kalau Dia walaupun tetap ceweknya lebih tinggi tapi si cowok ini tuh berusaha. kalau in term of sudah Dia kerja dalam keras, pernikahan, bangun pagi, iya. dia pulang malam, dia cari kerja ke sana sini, nyari tambahan buat provide keluarganya. Tapi emang ceweknya karena cewek ini pinter, dia dari rumah aja jualan lewat TikTok penghasilnya lebih Ada gede. penghasilannya. lebih gede, iya. Kalau in term of sudah dalam pernikahan, itu berarti beda. Kalau Oke. udah menikah, udah menikah nih, tiba-tiba ternyata misalnya Lagi gini, ada masalah iya, di tiba-tiba ekonomi cowoknya turun. ya ekonominya turun, terus ceweknya tiba-tiba yang Allah kasih rezekinya banyak banget. Itu Nggak beda. apa-apa. Itu nggak apa-apa. Ini mah maksudnya cerita kalau dari awal Kalau ketemu. dari awal Iya, ketemu. iya benar. Kalau udah nikah mah ya harus terima apa adanya mestinya ya, iya. karena kan udah Iya. dari keluarga udah punya anak. Iya. Wah, seru Tapi juga. iya sulit tahu nyari cowok yang kayak gitu sekarang karena kebanyakan cowok tuh kayak misalkan udah ngerasa independen nih ceweknya. Terus banyak yang ngerasa kalau lu bisa semuanya apa-apa sendiri, terus gue apa ya? Gitu loh, kayak adanya gua ngapain di hidup lo gitu. Biasanya tuh kayak gitu. Oh, ini Terus pengalaman jadinya pribadi insecure. berarti. Makanya gue tadi pengen nanya inisialnya siapa, Pi? Jadi sih pengalaman. Inisialnya banyak. Tapi aku banyak aja lihat insya. cewek-cewek superior ya. Itu sama cowok tuh maksudnya pada nikahnya nggak mau cepet-cepet juga kan? Karena Iya, mungkin nggak cowok mau. yang deketin langsung Jiper juga. jiper ya kan? Takut ya. Iya nggak sih? Takut. Mungkin kayak energi maskulinnya tuh jadi kayak kelihatan kali ya kalau cewek Lebih independen dominan, ya. lebih Jadi dominan. dominan Iya, ya. iya, iya, iya. Emang keren kita tuh kalau lihat cewek mandiri tuh kayak, wih keren sih, perfect. Tapi Terus- kalau dibuat dijadiin pasangan tuh mikir ya. Nggak kayaknya takut. Aduh nanti aku Jadi takutnya. sesimpel kalau cewek tinggi itu susah banget cari cowok. Cewek kalau udah terlalu tinggi, misalnya ada cewek tingginya 182, itu susah banget cari cowok. Ini fenomena banget. Oh iya Iya iya. kan? Iya bener juga. Jadi Iya. makanya dia nyarinya tingginya sama gitu Iya. ya, atau enggak paling nggak lebih Minimal tinggi. sama, iya. Sesimpel itu ya. Iya. Ini pembahasan menarik dan Seru ya. seru. Jadi belajar. Oke. Karena ini kita sebenarnya sudah bersama bosnya PFN Indonesia. Wih. Om Ivan ini kan sekarang sedang mengeluarkan karya terbarunya nih bersama Iya. PFN Iya. menuju pelaminan. Iya. Itulah kenapa tadi kita bahas dari Ngebahas tadi tentang pelaminan. tentang Iya. orang gimana kita nih menuju pelaminan. Oh, ke situ. Bridging Cie. ya. So nggak tahu. Tiba-tiba kayak baru tahu gitu ya. Oh, ke situ loh main Oh tadi. iya. Pura-pura. Bridging bagus banget Iya, ya. bridging bagus. Oke. Tapi katanya sebelum kita bahas filmnya, kita akan bahas tentang film tapi harus jawab cepet. Oke. Ini bisa Satu-satu situasi di nih, Bang. lokasi Satu-satu. semuanya. Oke, semuanya. Karena semua pasti punya pengalaman syuting dong. Oke. Oke. Kita coba ya. Yuk. Syuting pagi atau syuting malam? Syuting malam. Pagi. Syuting pagi. Syuting pagi. Syuting Pagi, malam. Ketahuan banget ya. Ketahuan kalongnya ya. Iya, ketahuan banget kalau susah. Syuting pagi susah. Susah Oh bukan bangunnya morning ya. person Om. Tadi perasaan katanya jam 6 udah pedel. Iya, kadang-kadang ya at some certain case gue paksain. Gue paksain gitu. Oke. Ingat banget dulu pada saat ngeband masih ada acara-acara TV pagi, tahu kan? Tahu. Acara Oke. TV pagi. Itu gue sering banget nggak tidur dan nggak mandi. Serius. Makanya sering Tinggal pakai kacamata. Makanya sering pakai kacamata hitam. Iya. Karena buat ngilangin orang kayak Makanya. kalau dibuka bengap banget. Gitu. Bukan morning Bengep person banget. ya. Bukan. Jadi bukan sok keren, enggak. karena Itu belum nutupin tidur. bengep gitu. Tapi emang anak-anak musik kebanyakan Iya, sukanya musisi malam ya. Dia jarang Karena pagi. kerjanya inspirasinya lebih banyak Di malam. malam. Oke. Kalau cewek-cewek ini pagi nih gue lihat-lihat. Pagi biar fresh, abis mandi, Iya. bangun tidur, memulai hari, Wah, hebat. Selesainya bisa lebih cepat. lebih Jadi masih cepet, bisa hang out. hangout Oh, atau nggak gitu. istirahat, Atau istirahat. Heeh. Oh, jadi biar jam 7 udah beres. beres gitu. pulang, Ada me iya time. time. Oke, itu jawabannya ya. Tapi kalau kru-kru yang kerja sampai malam itu kan dia gak ada pilihan ya Mas ya. Enggak ada pilihan. Sampai pagi malah ya. Sampai Aduh. pagi bahkan dia udah malam, dia tetap harus pagi. Iya.
Ya, Dia udah kelar nih beres-beres sampai jam 1. Apa jam iya. Harus tapi jam 4 pagi udah standby lagi. tapi sekarang ada sebuah sistem Ada rules baru dalam nggak sih dari syuting PFN? film, gimana caranya syuting film itu bisa waktunya sehat karena nggak tergantung sama set outdoor dan itu di dalam studio. Oh, udah ada yang baru. Udah namanya virtual production. Nah, film ini pakai virtual production. Ini. Film ini menuju pelaminan itu pakai virtual production di mana Masuk. syutingnya di beberapa scene itu tuh syutingnya indoor dan dia pakai LED gitu. Oh, paham. Jadi namanya XR, extended reality gitu. Jadi di film ini kita pakai itu. Oh, aku pernah nih dulu syuting kayak gini. Ya, jadi jamnya Pakai video sehat. klip dulu. Iya, kayak video klip ya itu. Video klip taruh di belakangnya, jadi kesannya kayak lagi di jembatan, Iya. di laut. Iya. Padahal syutingnya di dalam Studio. pakai LED yang gede itu kan. Iya. Jadi dia jadi ngeblurry di belakang. Yes. Seru. Oke. Yang kedua, adegan pelukan atau tatap-tatapan. 1, 2, 3. Ama alah aja tahu dun sana dan disiko. Kalau keluarga dari Jogja tuh katibo. Tapi kok talambe orang-orang tuh ama dan kamalu nggak? Jar, ojo nganti nek ketemu keluarga Pariaman kok sini. Kowe kudu duwe simpati, awake dhewe iki keluarga adoh sing suwe ra ketemu. Bah alah keluarga dan dari Jogja kok. Allah mau tunggu ndak jo datang. Rahma pun heran puluh ama, mbak aku alin jual mereka tuh sampai lai. Aku gor pengen keluarga iki duwe simpati. Tatap-tatapan. Tetap-tetapan. Gak ada yang suka pelukan. Adegan kan? We're talking Adegan. about adegan. Iya sih. Lebih intens aja gak sih kalau Lebih tatap-tatapan? intimate menurut aku. Lebih intimate ya daripada pelukan. Iya. Lebih romantis Kayak loh lebih tatap-tatapan itu. Lihat Eye to eye. gitu, Pelukan terlalu touchy ya. Sensitif ya. Iya. Tapi tatap-tatapan kelamaan juga kalau Maksimal 5 menit deh. Kelamaan nggak? 5 menit tatap-tatapan. Lama sih itu. Lama sih. Lama ya. Itu lebih kayak kompetisi dan kuis. Kayak challenge. Dia bukan Jalan syuting siapa padahal. ya? 5 Siapa yang Terus nggak boleh kedip, siapa berkedip, nggak boleh iya, kedip ya? Siapa yang ketawa duluan dia kalah. Dia kalah. Siapa yang kedip duluan dia kalah. Pantes lagi dong. Tapi kalian tipikal ini gak sih kalau tiba-tiba ada job yang kayak ada adegan-adegan yang 18 plus tetap ambil atau harus Mai, izin gimana, pasangan? Mai? Harus konsen sih. Dalam artian diobrolin dulu gitu sama filmnya mau kayak gimana, terus obrolin dulu sama keluarga, sama manajerku. Iya benar ya. Karena somehow itu berkaitan sama profesionalisme juga ya. Jadi harus iya. Apakah sini tuh penting? Apakah apakah cewek itu- cuma dibuat-buat aja? Betul. Dan biasanya kan adegan 18 ke atas itu kadang-kadang juga pakai technical ya. Gak bisa Iya. asal kan, gak banyak kru yang masuk ke dalam. Nggak harus yang ketemu langsung benar-benar ketemu skin to skin ya. Iya. Kadang-kadang bisa pakai treatment kamera Iya. dan segala macam gitu. Nah itu perlu diobrolin lagi tuh. Gitu sih. Kalau saya emang nggak boleh sama keluarga udah pasti. Saya pakai baju segini aja dimarahin apalagi begitu. Iya. Jadi langsung enggak, udah Mas enggak Udah usah. cari yang lain aja. Iya. Kalau Mas Ivan, ini kan dunia perfilman kan luas nih kan, sekarang pasti ada dong adegan-adegan. Banyak dan lumayan banyak. Lumayan banyak loh sekarang akhir-akhir Adegan ini. seperti itu. Kalau gue syuting itu kan konteksnya paling jauh adalah video klip sebenarnya. Dimana ya nggak, kalau video klip ya secara normal nggak akan sampai situ. Cuma kalau kita berbicara tentang film-film yang diproduksi, maksudnya diproduksi dan diproduksi sama PFN, memang dari awal gue itu menghindari scene-scene yang sangat berbahaya. Karena balik lagi PFN ini kan PH di mana negara yang punya gitu. Jadi PFN ini sebenarnya makanya kemarin-kemarin tuh banyak orang yang sebenarnya salah kaprah. Maksudnya kayak seolah-olah gue tuh didapuk jadi bapak perfilman Indonesia. Bukan, padahal bukan. Gue itu dirut dari PH-nya negara. Jadi kita berbicara soal korporasi sebenarnya, perusahaan. Bukan industrinya sebenarnya. Kebetulan korporasi itu bergerak di industri Film. perfilman gitu. Nah,
Kalau gue selama gue ya maksudnya begini, balik lagi ya, selama gue yang memimpin jalannya PFN kemana, gue pasti akan menghindari untuk adegan-adegan yang meresahkan. Gitu. Oh, itu dia. Karena kan mewakili negara juga ya. Akan sensitif. Oke, selanjutnya. Dapat penghargaan atau punya fans loyal? Fans loyal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fans Fans loyal. loyal. Fans loyal. Jadi nggak dapat penghargaan. Ya, aku juga mau ya. Tapi fans loyal tuh kayak mau kita kayak gimana pun tetap support. Iya. Itu kan yang mahal juga ya. Iya. Iya, Susah. bener juga sih. Bingung. Tapi penghargaan juga penting. Penghargaan Ya. tuh penting buat Naikin value. tahu gitu ya, achievement apa yang udah didapetin gitu ya. Sulit ya. Konteksnya beda sih. Gak tahu ya. Abang apa? Kalau abang apa? Fans loyal. Fans loyal. Karena kalau fans udah loyal, penghargaan datang. Kalau kita dapat penghargaan tapi nggak punya fans loyal, Iya. kan ada orang misalnya dia aktingnya dapatnya peran jahat terus. Iya. Kadang-kadang memang sekarang ada nih peran jahat yang bisa punya banyak fans, kayak kalau di luar negeri kayak film Joker, drakor bahkan yang jahatnya itu Lebih, bisa iya, dapat lebih, iya. fans lebih banyak. Kalau di Indonesia sih aku lihat kadang-kadang tuh kasihan ya, sampai dibawanya ke sosmed pribadi dimaki-maki. Iya. Di jalan pernah di banyak pengalaman buruk dibeginiin begituin. Iya. Dibawain Tapi dapat real penghargaan ya. Tapi dapat penghargaan. life. Ya, berarti fans loyal dulu baru penghargaan ngikut. Kalau aku nggak tahu sih, kan ini beda-beda kan ini. Iya, ini beda-beda. Ini kan jawaban orang beda-beda. Ini sama kayak konteksnya sama kayak punya lagu pengen viral atau pesannya nyampe. Nah, Ya kalau gua kurang lebih sama konteksnya. benar juga, Jadi- itu susah tuh. Pesannya nyampe tapi nggak viral gitu Iya. ya. Iya. Ini viral tapi pesannya nggak nyampe, Iya. tapi viral. Nah, Om apa? Pesannya nyampe. Oh, pesannya. Soalnya kadang-kadang lagunya viral gitu, tapi orang bingung mau nyanyiin gitu. Tapi ya serba bingung juga sih. Iya. Pesannya nyampe tapi gak viral gitu. Iya, tapi nggak viral. Dua-duanya dah gitu ya. Yang Mending penting bikin dua-duanya dah. karya, ada yang buat pesannya nyampe, ada yang buat Ya, viral. dua-duanya ya. Dua-duanya dibikin. Dapat penghargaan, dapat fans loyal juga. Iya. Kayak Maunya mah gitu kan, disuruh-pilih. Maunya. Karena menurut aku dapat penghargaan sama dapat fans loyal itu dua Hal ranah yang yang berbeda. Jadi kadang-kadang kita bisa dapat penghargaan tapi Nggak punya fans loyal, ya, ada juga. nggak dapat fans itu, nggak nge-gain fans itu gitu. Tapi di satu sisi juga kita bisa dapat banyak fans loyal tapi kita nggak dapat penghargaan apa-apa, itu bisa banget terjadi. Sama kayak ada kan film Mas, misalnya ratingnya tinggi bagus banget tapi penontonnya dikit, terus dia bisa dapat penghargaan di festival-festival luar negeri. Tapi ada film udah view-nya banyak Tapi nggak dapat tapi nggak dapat penghargaan. Ya itu contohnya tuh. Tapi fansnya banyak. Iya. Nah, pilih apa? Kan maksudnya ini terjadi di industri manapun. Iya benar. Kalau aku jawabannya jadi bikin aja dua-duanya Mas. Jadi satu kita ada bikin karya, yang ini kita pengen nyampein pesan kita, nggak peduli lah view-nya berapa, hasilnya gimana, yang penting pesannya tersampai, manfaatnya. Tapi kita harus bikin satu karya ini buat viral. Viral tuh kenapa? Karena butuh bayar gaji karyawan, butuh bayar buat nafkah anak bini, Iya benar. butuh buat kehidupan perusahaan. Iya. Jadi aku selalu balancing tuh dua-duanya ya. dua-duanya. berarti ya. Jadi tapi dibikin. Kalau disuruh pilih salah satu memang, Ya kayaknya agak sulit ya. tapi memang terjadi di zaman sekarang. Maksudnya ada film yang menurutku bagus banget tapi kok penontonnya gak nyampe sedikit. Iya lagi banyak banget. Ada sekarang film kayak ini gitu. aku ceritanya gini aja. Tapi banyak banget penonton. Total penonton banyak banget Dicintai penghasilan. sama banyak orang. Iya. Fans loyal. Tapi menuju pelaminan ini film bagus ya, insyaallah viewersnya banyak. Amin. Dan punya fans yang loyal. Amin. Tapi kalau menurut Bagus ya, masuk. Masuk. Bagus ya. Dia tuh selalu pas gitu loh Om. Kalau menurut kamu sebagai aktor di Menuju Pelaminan, menurut kamu film ini viral atau akan mendapatkan fans loyal? Yang paling utama sih ini akan menyentuh banyak sekali masyarakat Indonesia. Ini ceritanya relate sekali sama semua anak-anak muda, bukan cuma anak muda juga, tapi orang tua semuanya. Jadi aku sangat yakin ini bisa nge-gain fans loyal sih, karena mereka ngerasa ini sesuatu yang deket banget di kehidupan sehari-hari. Jadi
aku cukup percaya diri untuk ini bisa diterima dan disukai dan dicintai sama banyak orang. Wah, emang aktor harus percaya sama karyanya. Kalau enggak siapa lagi yang percaya ya kan? Tapi dengan banyaknya persaingan film sekarang ya, menurutku kan katanya sekarang hampir setiap bulan aja film yang gagal tayang atau ngantri tayang itu Film katanya Indonesia jumlahnya ya, film banyak Indonesia banget puluhan. Iya. Karena sekarang orang berlomba-lomba untuk produksi film baru dan lain-lain. Menurut Mas Ivan deh, gimana caranya dari segi marketing dan lain-lain bisa menembus box office? Oke, kalau menurutku gini. Pertama, there is no such thing teori sebenarnya yang bisa 100% mengatakan film ini pasti laris tuh nggak ada. Sama di lagu, nggak akan ada pernah orang yang akan ngomong gua punya teori 100% lagu ini akan laris misalnya gitu. Kalau ada, ini akan jadi orang terkaya di dunia menurutku. Iya. Kalau ada. Setuju. Jadi yang kita besarkan adalah probability-nya. Kemungkinan kira-kira begitu ya. Kemungkinan film ini akan laris apabila ceritanya bagus. Oke. Kemungkinan film ini akan laris kalau aktris dan aktornya bagus. Kemungkinan besar film ini laris kalau marketingnya bagus, promonya gitu. Jadi Atau ya, direkturnya bagus. Direkturnya bagus. Kalaupun memang mau promo di channel yang bagus kayak sekarang kita ini. Masuk lagi. Masuk. Masuk lagi. Masuk. Masuk lagi. Masuk. Jadi apa yang aku Susah dan jam terbang emang Iya, susah. susah ya. Susah ya. Jadi apa yang aku dan Maizura lakukan sekarang, ya ini untuk memperbesar probability film ini akan laris nanti ke depannya. Amin. Iya. Karena memang aku pernah lihat ada direkturnya udah bagus, aktornya bagus, Ya. tapi filmnya view-nya nggak bagus ada Iya, juga. Ternyata Tapi memang ada juga aktornya bagus, direkturnya bagus, view-nya bagus. Iya. Tapi ada juga film bagus tapi direkturnya misalnya masih baru. Iya. Jadi memang ini menurutku Ya, makanya bener sih, nggak ada jaminannya ya Mas ya. Gak ada challenge, there's no formula. Iya. Yang penting berusaha yang there is terbaik no aja. formula, betul. There is no formula. Yang ada mungkin probability-nya aja dibanyakin. Iya. Ya itu dia. Itu nice. Nah, selama syuting menuju pelaminan ini kan katanya tentang pernikahan Padang ya. Padang dan Jawa. Padang dan Jawa. Jadi ini lebih ke keribetannya gitu ya. Iya. Iya, proses menuju ke pelaminannya. Oke. Menurut kamu apa yang bikin film ini tuh seru banget gitu? Kenapa film ini seru sekali? Karena ini adalah film road movie, film budaya yang dimana ada dua pasangan, laki-lakinya dari Jawa, perempuannya dari Minang, dan Fajar yaitu pasangannya bersama dengan keluarganya melakukan perjalanan darat menuju ke Padang dari Yogyakarta. Jadi nanti di sepanjang film kita akan melihat perjalanan Fajar dan keluarganya dengan segala konflik yang muncul. Gitu selama perjalanan menurutku akan sangat menyegarkan, penuh komedi dan juga dramanya intens banget. Oh, ini yang disebut relate. Mungkin juga Iya. relate buat keluarga di luar sana yang banyak yang mungkin takut pesawat, terus pengennya darat aja. Benar, gitu. biasanya kan ada kayak Ibu-ibu kan kakek, juga iya orang tua, ribet. uh-uh. Pengennya setiap rest area berhenti Pokoknya apa gimana. ada aja lah masalahnya. Yang kayak gitu-gitu kan itu relate. Ya Iya, kan? Itu yang disebut Umi relate harus berarti di nonton film ini. berarti. Karena mostly semua jawaban Umi ini nih ada di film itu. Iya. Benar. Seru banget dong. Bener. Keribetan-keribetan orang tua, Iya. keluarga. Iya. Aduh. Karena beda suku kan. Iya. Oh, Beda kamu suku pakai juga, adat iya benar. aku, pakai adat aku. Prinsipnya beda gitu. Jadi kayak Beda, ya. gimana cara nyatuinnya? Dari pihak keluarga cowoknya juga punya pikiran yang beda, dari di Ceweknya. Minang juga yang lagi nunggu Beda. ternyata punya pikiran yang berbeda. Nah, itu tuh kayak menyenangkan sekali untuk kita lihat bareng-bareng. Berarti ini kayak keluarga aku. Akunya Minang, biniku Jawa. Nah, Oh, Ya. cuma kebalik. Abangnya Karena kalau Minang. cewek Minang tuh susah loh. Kalau di film itu kamunya yang cewek Minang. iya. Wah susah. susah didapetin ya, Bang. Susah cewek Minang ya agak susah digapai. Oh, kalau di Makassar kan ada uang panai. Kalau Iya. di Padang ada Kalau nggak? di Padang itu namanya uang japui. Oh, orang Iya, Japui. uang japui. Jadi Karena ceritanya di situ kamu harus di Bayar apa? kalau di bayar. film itu Rahma, karakterku namanya Rahma. Rahma yang membayar uang japui ke keluarga Fajar. di sana tuh cewek tuh keren, ceweknya yang bayar. Keren ya. Iya. Mau dari suku apapun gitu. Kalau nggak salah itu dari suku Pariaman ya, gitu. Dari suku Pariamannya yang masih membeli pasangan laki-lakinya.
Diceritakan Wibu itu dia berapa bayarnya? Ada minimalnya gitu nggak kayak 150? Wah, Kayaknya ya tergantung ya. Nggak tahu juga deh. Tapi kalau di film itu memang nggak diceritakan Angkanya. tapi Oke. diceritakan memang budayanya Ada. matrilinear itu. Ada ya? Ada. Oh, Oh, ada, Cuman takut ada. spoiler. Ada, Oh, iya, ya, oke. ada. Berarti Betul. nonton Tapi ya ntar karena ya. karena ada itu karena berkaitan sama jadwal tayang seharusnya dengan jadwal pokoknya relate. Tapi ada, iya betul. Ada. Tapi nggak gede. Kalau yang di film itu nggak seberapa besar. Nggak yang seberapa banget. besar karena Iya. itu ditawar sama keluarga Dari Fajar. laki-laki. Karena mereka ngerasa kayak gengsi juga. Iya. Oh, dan biasanya uang japu itu diberikan ke cowok, nanti cowoknya tuh balik ngasih lagi. Jadi dibayar lekan lagi nanti pas udah menikah. Jadi kayak jangan mahal-mahal karena itu sama akan aja. dibayarkan Iya. kembali ya. Oh gitu. Tapi kalau kamu kalau nikah harus ada dari suku apa nggak tertentu gitu? Aku Kalau ya, Umi, yang pasti bukan suku cadang. motor itu motor. Kalau bisa Iya, bener. apa ya? Jawa boleh. Atau udah milih ya? Oh, berarti Umi Calonnya milih. Jawa dong. Jawa boleh. Aja itu mah dari Allah. Kan jodoh misteri ya. kenapa lagi pengen banget dipanggil ini ya? Kenapa, Dek? Gitu. Kenapa sih? Udah makan, Dek gitu. Tapi Kamu nggak mau sama Jawa orang boleh. Betawi juga? Betawi. Itu kok jawabnya itu ragu. Betawi. Jangan rame. Saya aja udah yang rame. Oh biar dapat Hantun. yang kalem gitu ya. Dalam. Jadi akunya udah rame, dianya yang oh iya. Iya, Gitu, yang gitu. Iya sih. Ini kan Iya. Aku juga mintanya wishnya. punya pasangan Jawa tuh ada serunya juga jadi. Iya. Cuman aku gabung, sangkain aku Jawanya yang kalem gitu, Jawa Madura soalnya aku jadinya Jadi agak tetap fight ya. ada. Tetap Oh, fight ya. kayak Pipi Anang tuh kalau Iya. jadi judge Indonesian Idol. Nah, keras tuh ngomongnya. Jawa Madura soalnya. Gabung Jember sama ada darah Maduranya. Misalnya ada momen gitu, misalnya Atan nawarin Aurel makan gitu. Saya kamu makan nggak? Mau makan nggak? Tuh Aurel langsung jawab. Kalau aku sih no gitu. Ada gitu. Ada gitu-gitunya nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Dia lebih kayak gini. Bawa Indonesian Idol. Masih nanya gitu. Oh langsung. Oh keras ya. Oh tough banget. Iya, maksudnya kan maunya tuh katanya cewek itu katanya nggak pengen juga cowok terlalu banyak nanya, udah ajak aja gitu. Ada Iya, juga gitu. betul. Iya. Ya nggak Udah sih? inisiatif Oh, iya, aja dah. Inisiatif gitu. aja dah. Ayo makan ke sini gitu. Ada benar. juga gitu. Iya, aku Orang nanya lagi. Nanya mulu kapan perginya. Iya. Aduh, apalagi kalau orang cara PDKT zaman dulu, kamu udah makan, kamu udah tidur, kamu udah napas, kamu udah begini, kamu Aduh repot mulu. Aduh repot deh. Tapi kalau zaman dulu gitu gak sih? Iya, Masa iya, nggak iya. relate gak sih orang dulu? Iya, ini kalau nanya mendingan ke gua aja Iya, zaman kalau dulu. kita Nggak relate ya? enggak relate. Emang kalau di zaman bro masih kayak gitu kan? Masih nanya kamu lagi. Kalau gua enggak. Tapi kalau teman-teman gua iya. Jadi kayak nanya yang kamu lagi di mana? Kamu makan apa? Kamu mau kayak Kalau sekarang kan mungkin udah kabar-kabaran aja ya. Aku udah nyampe nih, aku Aku udah jalan nyampe, ya cukup. Iya, gitu. iya, iya. Jadi nggak ada nanya kamu di mana gitu. Oh udah nggak ada zaman sekarang. Kalau kayak gitu jatuhnya overthinking. Kalau sekarang kayak dia ngapain ya? Kok dia nggak ngabarin gue sih? Gini. Oh sekarang udah agak berubah nih Beda. cara PDKT-nya. Kalau kamu masih Kalau gitu nggak? aku mungkin pas zaman-zaman cinta monyet Kayak gitu. kayak gitu SMP SMA. Kalau sekarang kayaknya kalau ditanyain udah makan atau belum, mending langsung diajak makan aja. Asik. Atau enggak Iya, gue iya, footin iya, aja iya. deh kayak apa Iya, kayak gitu. kirimin makanan kayak gitu. Iya. Sekarang tuh orang lebih pengennya yang langsung bertindak kali ya daripada yang Iya, kayak daripada banyak ngomong. Telepon aja. Padahal Gue jadi kayak kesel. Gue jadi kayak dalam Jadi hati siap dari inisialnya ini kalau curhat jadi lagu nih. lagunya tapi dia kayaknya kan pengen punya pasangan TikToker katanya gitu. Oh, bukan ya? gini. Ini curhatnya kalau Umi curhat sekarang Iya. minimal jadi 2 lagu, satu lagu hip hop R&B, satu lagu pop. coba. Katanya ini Mas Ivan bisa freestyle juga loh nyiptain lagunya. Oh iya. Iya. Enggak usah. Gue lagi capek banget mikir, enggak usah. Ini habis itu dites.
Terus gue langsung mikir, wah, gitu. Tapi dulu sering gitu kan Mas, tiba-tiba bikin lagu gitu. Iya. Ya dulu ya mostly musisi begitu kan. Ya maksudnya kayak, coba bikin lagu dari tema hanger bisa gitu. Nemu aja tapi Om, nemu aja. Nemu aja. Ih, Ya kayak keren gitu musisi ketemu ya, aja. kalau musisi Styler. Iya. Nah untuk film ini mungkin Mas nggak mau ngisi lagu sendiri menuju pelaminan gitu. Kayaknya kan judulnya bagus tuh jadi lagu menuju pelaminan gitu. Tapi memang gini. Pertama film ini memang sudah diproduksi itu pada saat zaman direksi sebelum gue. Oke. Gitu. Jadi gue menyelesaikan saja itu pertama. Kedua pun original soundtrack lagu ini film ini juga udah bagus banget. Oke. Udah Indonesia banget lah ya. Minang banget. Enggak Minang sih. Dia pop biasa. Oh tetep pop. Aja. Jadi Gak ada bahasa-bahasa Minang gitu. Gak ada bahasa Jawanya juga. Nggak ada. Oh. Gak ada. Dia film ini tuh maksudnya begini, film ini tuh film drama pop percintaan komedi gitu. Jadi kayak maksudnya bukan jadi film yang budaya banget, enggak. Cuma memang bercerita tentang perbedaan kebudayaan. Kalau ada beberapa film yang misalnya begini, kebayangannya film ini enggak ada sedihnya enggak gitu gitu. Ada. Tapi bukan berarti sehabis nonton film nangis. Kan ada yang kita nonton habis nonton film yang Sampai ya masih begitu tuh ya, ada tuh. Atau misalnya kita nonton film horor yang after kita nonton film yang langsung jadi ketakutan gitu ya. Film ini light tapi menyenangkan. Film ini fresh. Jadi kalaupun kita nangis tuh yang terharu, yang jadi rasanya tuh hangat gitu. Jadi kayak kalau habis nonton film menuju pelaminan ini pasti after feelingnya happy banget, happy banget, haru, happy, senang. Kita akan cinta sama seorang, moodnya bagus gitu. Ini this kind of movie. Oke, kalau kamu misalnya dulu kan pasti ada yang approach dong buat main di film ini. Apa yang bikin kamu tertarik sama karakternya Mei di film Menuju Pelaminan? Pertama, ini adalah pertama kalinya aku memerankan karakter Minang. Aku sama sekali nggak relate sama orang Minang. Latar belakang aku jarang banget punya teman orang Minang gitu dari Padang. Jadi pas dapet tawaran ini pertama kali rasanya challenging banget. Tapi di satu sisi aku ngerasa oke, kayaknya ini momen yang tepat untuk aku nge-push diri aku keluar dari zona nyaman. Sebagai orang Bugis, wah budaya beda banget kan. Sesuatu yang baru, sesuatu yang menyenangkan dan ada rasa penasaran ya gimana rasanya nge-embody perempuan Minang dengan cara berpikir dan berperasaannya tuh beda gitu kan. Itu aku penasaran banget dan itu yang bikin aku pertama kali sangat tertarik untuk masuk di project film ini. Gitu. Jadi awalnya di situ. Oke. Tapi sekarang bisa bahasa Minang berarti? Udah lupa lagi. Sekete. Oh berarti syutingnya tahun ini tetap? Tahun lalu Oktober November. Oke. Jadi udah lupa Kak. Udah lupa banget. Udah gak bisa lagi berarti sekarang? Padahal waktu di film tuh fasih banget loh. Fasih banget. Tapi observe-nya berapa lama? Kurang lebih ada sebulan buat ngepelajarin dialeknya, dialek dan bahasa Minangnya. Dan bersyukur banget sih karena di project kemarin itu ada talent koordinator, salah satu talent koordinator asli orang Padang. Dia sangat-sangat membantu, dia jadi dialek coachnya selama persiapan, selama reading. Terus dibantu juga sama pemain-pemain dari Padang asli gitu yang berperan sebagai tantenya Rahma di film. Yang kebetulan mereka juga adalah seniman asli Padang. Seniman-seniman yang luar biasa juga asal Padang. Nah mereka yang benar-benar ngejagain dialekku mulai dari pengucapannya, intonasinya, bahkan sampai ke emosinya di setiap dialog gitu. Nah itu challenging banget sih karena diharuskan untuk menguasainya dalam waktu yang lumayan singkat. Tapi kamu pressure nggak? Pressure sih enggak, pasti ada sedikit, cuman lebih banyak ke excitementnya sebenarnya. Kalau gue bisa nih? Gue keren nih gitu. Enggak juga begitu, tapi gimana caranya untuk achieve karakternya Rahma ini bisa believable buat masyarakat Indonesia, khususnya orang-orang Minang sendiri, bisa nggak gitu.
ke achieve gitu sih. Oke, itu dia guys. Hari ini jangan lupa hari apa, tanggal berapa, Tayangnya kapan? dan kenapa harus menonton dari Mas Ivan Yes. dan Mei. Mei. Oke, teman-teman semua jangan lupa nonton film Menuju Pelaminan. Itu pertama kali tayangnya pada tanggal 16 Oktober. Ya. Pada Oke. tanggal 16 Oktober. Seperti yang tadi saya bilang gitu, kalau nonton film tuh ada beberapa kind of after feeling sehabis nonton gitu. Nah, ini film yang sangat menyenangkan. Ini film yang kalau sehabis ditonton akan membuat mood kalian bagus sekali all day long, percaya. Ya. Akan membuat kalian lebih sayang lagi sama orang-orang yang kalian punya sekarang, percaya. Jadi silakan tonton sendiri. Oke. Dari Mei. pemainnya. Oke, jangan lupa untuk nonton film Menuju Pelaminan tanggal 16 Oktober. Seperti yang Mas Ivan tadi udah bilang, film ini menyenangkan sekali, heartwarming sekali. Ini adalah film budaya. Kita akan melihat keunikan budaya dari keluarga Jawa dan juga keluarga Minang. Yang paling utama ini adalah kisah romansa Fajar dan Rahma yang akan sangat-sangat manis, dibungkus dengan komedi dan juga drama yang luar biasa. Kalian harus nonton. Itu dia. Jangan lupa nonton tanggal 16 Oktober. 16 Oktober. Jangan tanggal 16 Oktober di Catat. bioskop Kesayangan Anda. kesayangan Anda. Semua bioskop ada. Semua bioskop. Seluruh bioskop Indonesia. Wih, Seluruh bioskop nonton hari Indonesia. pertama ya. Iya. Itu dia. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima Pak, kasih, udah terima kasih, datang. Terima kasih banyak. Terima kasih, Kak Terima kasih, Mei. Mai. Terima kasih Om. Terima kasih Om Umi. Thank you Nik. Umi makasih banyak. Terima kasih, Abang. Sehat selalu. Ketemu Siap. lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, we need a talk.